Kenapa ya sering sekali kita melihat orang yang pendidikannya tinggi, logikanya bagus, tapi justru mengambil keputusan yang aneh atau bahkan merugikan? Karena kecerdasan tidak selalu identik dengan cara berpikir yang benar. Banyak orang pintar tetap terjebak dalam pola pikir yang normal. Mereka takut terlihat salah, takut berbeda, dan takut dianggap bodoh. Akibatnya, keputusan yang diambil bukan berdasarkan hasil terbaik, tetapi berdasarkan rasa aman secara sosial. Maksudnya lebih memilih terlihat wajar daripada efektif. Tepat sekali. Banyak keputusan diambil bukan karena paling benar, tetapi karena paling aman untuk reputasi. Apa sebenarnya maksudnya berpikir seperti orang aneh? Berpikir seperti orang aneh berarti berani mengambil sudut pandang yang tidak populer jika memang data mendukungnya. Contohnya sederhana, dalam situasi penalti sepak bola, kebanyakan pemain memilih menendang ke kiri atau ke kanan. Itu terlihat logis, namun secara statistik, tendangan ke tengah justru sering berhasil. Masalahnya, hampir tidak ada yang berani melakukannya karena takut terlihat bodoh jika gagal. Jadi ketakutan sosial lebih kuat daripada peluang keberhasilan. Seringkali begitu. Kita lebih takut dinilai daripada gagal. Kenapa orang dewasa jarang sekali mengakui bahwa mereka tidak tahu? Karena sejak kecil, kita diajarkan bahwa tahu berarti pintar dan tidak tahu berarti bodoh. Padahal dalam realitas yang kompleks, mengakui ketidaktahuan adalah langkah awal berpikir yang jujur. Tapi bukankah kita butuh keyakinan? Keyakinan itu penting, tetapi keyakinan tanpa dasar bisa berbahaya. Banyak keputusan keliru lahir dari rasa terlalu yakin. Orang yang terlalu percaya diri sering berhenti memeriksa ulang asumsi mereka. Sering orang berkata, saya tahu masalah saya apa. Apakah itu benar? Belum tentu. Banyak orang hanya mengenali gejala, bukan akar masalahnya. Misalnya seseorang menganggap dirinya malas. Setelah ditelusuri, ternyata ia takut gagal. Ada yang merasa tidak punya modal, padahal sebenarnya tidak tahu harus mulai dari mana. Berarti selama ini kita menjawab pertanyaan yang salah. Ya, dan ketika pertanyaannya salah, jawaban sepintar apapun tetap akan meleset. Kenapa kita cenderung menyalahkan ketika ada masalah? Karena menyalahkan lebih mudah daripada memahami. Begitu sesuatu gagal, kita langsung mencari pihak yang salah. Padahal, masalah bukan musuh yang harus dipukul, melainkan peta yang harus dibaca. Bagaimana cara membacanya? Dengan data, bukan opini, bukan perasaan, bukan cerita yang ingin kita percayai. Data sering jujur, meskipun tidak nyaman. Mengapa membandingkan diri dengan orang lain terasa begitu alami? Karena otak kita menyukai tolok ukur. Namun, masalahnya, kita membandingkan proses hidup kita yang penuh kekacauan dengan hasil akhir orang lain yang sudah dipoles. Jadi perbandingan itu keliru sejak awal. Seringkali begitu. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kita benar-benar menginginkannya, tetapi karena takut terlihat tertinggal. Kenapa orang pintar bisa membuat keputusan yang buruk? Karena insentifnya salah. Insentif bukan hanya uang, bisa berupa status, pujian, rasa aman, atau ketakutan kehilangan reputasi. Jika sistem memberi penghargaan pada hal yang keliru, maka perilaku yang keliru menjadi rasional. Jadi kita perlu melihat struktur, bukan hanya orangnya. Betul, kadang masalahnya bukan karakter individu, melainkan sistem yang mendorong keputusan tertentu. Bagaimana dengan pengalaman dan intuisi? Bukankah itu penting? Penting, tetapi tidak mutlak. Pengalaman hanya mengajarkan apa yang pernah terjadi, bukan apa yang pasti benar. Jika sesuatu berhasil sekali, bukan berarti metodenya selalu tepat. Bisa saja ada faktor keberuntungan. Lalu bagaimana menyikapinya? Gunakan intuisi sebagai sinyal awal, bukan keputusan akhir. Uji dengan data. Seberapa besar pengaruh pertanyaan dalam menentukan hasil? Sangat besar. Pertanyaan adalah kemudi. Jika kita bertanya, bagaimana supaya terlihat sukses, maka jawabannya akan berbeda dengan bagaimana supaya hidup benar-benar beres. Jadi kegagalan sering berasal dari pertanyaan yang salah. Ya, dan mengganti pertanyaan bisa mengubah arah hidup secara drastis. Bukankah empati itu lebih emosional daripada rasional? Tidak selalu. Memahami sudut pandang orang lain justru membuat analisis kita lebih tajam. Tanpa empati, kita hanya menebak-nebak motif orang lain, dan tebakan sering keliru. Jadi empati membantu kita membaca realitas dengan lebih utuh. Tepat sekali. Penutup. Menjadi aneh sebagai sikap hidup. Apakah berpikir seperti orang aneh ini sebuah teknik atau gaya hidup? Lebih tepat disebut sikap hidup. Sikap untuk tidak buru-buru merasa paling tahu. Sikap untuk mengganti pertanyaan saat jawaban terasa terlalu nyaman. Sikap untuk mengikuti data meskipun bertentangan dengan ego. Apa intinya semuanya? Kerendahan hati intelektual. Dunia jauh lebih kompleks daripada cerita di kepala kita. Dan keberanian untuk berkata, "Saya belum tahu," adalah awal dari kejernihan berpikir.
Jadi menjadi aneh bukan tentang menjadi berbeda. Bukan, menjadi aneh berarti lebih jujur pada realitas daripada gengsi. Dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat hidup bergerak ke arah yang lebih benar.